Nah, untuk di video kali ini kita akan nyusulin frame. Jadi ini untuk salah satu kotak budidaya lebah kita ya. Itu masih kekurangan frame ya. Jadi ini untuk kotak yang baru kemarin itu ya kita pindah pas hujan-hujan itu ya. Dan untuk videonya juga waktu itu kita tidak sempat ambil sampai selesai. Jadi baru sekarang ini akan kita coba pasang frame lagi ya. Jadi ini masih ada kurang 3 ya, kurang lebih ada 3 frame atau 3 sisiran. Dan waktu itu kita hanya pasang dari sarangnya itu hanya 2 ya, 2 sisiran ini kita yang pasangin. Terus untuk frame-frame yang lain atau sisiran yang lain ini masih kita kosongkan, supaya untuk lebahnya aja yang membuat sarang baru. Dan untuk kotak ini ya untuk kotak ini kita sudah langsung pasang dak ya, atau kita susun jadi 2. Jadi seperti ini. Jadi untuk di bagian bawah yang ini ya, terus untuk bagian atas. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang ingin mencobanya untuk melakukan pengedakan atau penyusunan kotak ya, usahakan kalau kita mau menaruh dari sarangnya atau lebahnya, itu untuk kotak yang di bagian atas dulu ya, yang kita taruhin sarang atau lebahnya. Terus untuk kotak yang di bagian bawah gitu ya, atau frame yang di bagian bawah, itu kita kosongkan dulu ya. Karena kalau kita naruhnya itu dari bawah dulu ya, biasanya untuk sarang itu tidak akan mengikuti framenya. Biasanya akan seperti kotak yang kita kemarin cek itu, madunya akan menempel di satu frame aja. Jadi atas bawah itu biasanya akan bersusun untuk bagian sarang. Jadi makanya usahakan ya, kita kalau mau melakukan pengedakan atau penyusunan kotak seperti ini, usahakan kita taruhnya itu dari yang di bagian atas. Contoh seperti ini. Untuk yang bagian bawah kita masih kosongkan, karena untuk kelamaan ya, untuk setelah frame yang di bagian atas ini sudah penuh semua, otomatis untuk lebah ini akan pindah ke bawah ya, ke bagian frame bawah untuk membuat dari sarangnya. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin buat teman-teman atau sahabat-sahabat para penghobi pembudidaya lebah yang ingin mencobanya, untuk satu kotak itu bisa ada beberapa frame ya, contoh seperti ini. Itu usahakan untuk menaruh dari lebahnya itu yang di bagian atas dulu ya, kotak yang di bagian atas ini. Dan untuk lebahnya atau koloninya juga lumayan super ya, lumayan bagus. Dan untuk perkembangannya juga cepat banget ya. Jadi pas kita cek tadi juga sudah mulai ada sarang lagi itu ya. Dan sarang yang kita ikat itu juga sudah mulai ditempelkan oleh lebah-lebahnya. Nah jadi seperti ini. Dan memang untuk lebah ini cenderung agak warna hitam-hitam ya. Biasanya kan ada juga dari jenis lebah habis cerana atau tawon unduan ini, itu warnanya ada yang sangat kuning itu ya. Karena kita sering juga pas kita berburu itu ya, mendapatkan dari koloni lebah yang warnanya itu sangat cerah kuningnya. Tapi kalau ini agak sedikit hitam ya bagian badan. Nah jadi langsung kita coba susulin frame lagi ya. Jaraknya apa? Nah jadi kita hanya menggunakan dari frame gantung seperti ini. Ternyata sedang papat gimana? Nah jadi ini masih 4 ya, kita masih pasang 4 frame, dan ini masih kurang 1 ya, jadi kita coba bikin lagi. Jadi biasanya kalau ketika kita sudah memindah seperti ini, yaitu dari kotak jebakan kita pindah ke kotak budidaya, biasanya itu tidak akan lama ya untuk membuat dari sarang baru ya. Biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 1 minggu itu ya, 5 hari sampai 7 hari itu biasanya sudah membuat sarang-sarang baru. Itu pun tergantung dari tempat-tempat sekitar dan lokasi di sekitar. Kalau memang untuk lingkungan sekitar atau tempat di sekitar kita itu masih banyak tanaman ya, yang disukai lebah, untuk lebah itu bervegetasi ya, yaitu maka untuk perkembangan juga akan cepat ya. Karena untuk dari jenis tanaman untuk bervegetasi lebah itu sangat banyak ya untuk jenisnya. Contoh seperti bunga kelapa itu juga bagus ya, dan juga bunga kaliandra, terus bunga kopi ya, dan bunga randu juga itu sangat melimpah ya untuk sumber nektar dan polen juga itu. Jadi kalau memang untuk tempat di sekitar kita itu masih banyak tanamannya, maka untuk perkembangan lebah juga sangat bagus sekali, akan sangat cepat ya untuk menghasilkan dari sarang-sarang baru atau madunya.
Dan untuk jarak dari framenya kita hanya bikin yang tidak terlalu lebar seperti ini. Dan untuk lebar framenya cuma ada sekitar 3 cm. Jadi seperti ini untuk ukuran dari framenya. Pilih beli brandnya pan pergi. Hah? Nyobain marah tuh mah pur. Tak teleling sih Ronan. Beli. Nah, jadi untuk lebah ini sudah mulai berhamburan, sudah mulai pulang lagi ya ke dalam kotak budidayanya. Langsung disekat ya, bukan din. Dan untuk di bagian pintu ya, ini kita juga pasang sekat ratu seperti ini. Dan ini bisa kita buka juga. Jadi untuk sekat ratu ini ya, sifatnya itu hanya sementara. Jadi nanti ketika untuk lebah ini sudah nyaman ya di kotak barunya, yaitu kita bisa lepas saja untuk bagian sekatnya, supaya untuk lebah-lebah drone-nya atau lebah jantannya itu juga bisa keluar ya. Karena biasanya kalau lebah drone itu ya keluarnya itu ketika mulai musim kawin, dan setelah itu kawin maka lebah itu akan mati biasanya untuk lebah drone-nya. Nah, jadi seperti ini sudah mulai masuk sendiri, jadi tidak usah kita garuk ya, kita biarkan aja, ternyata juga mau masuk sendiri ya ke dalam kotak lagi ini. Dan memang kalau dari jenis lebah pistrane ini, kalau menurut kami ini juga lumayan mudah ya untuk kita ternakan atau kita budidayakan seperti ini. Yaitu tadi yang penting untuk tempat ya, tempat di sekitar kita itu masih banyak tanaman. Jadi kita bisa membudidayakan lebah itu dengan jumlah yang banyak. Karena kalau untuk tempat di sekitar atau lingkungan di sekitar itu kurang seperti tanaman-tanaman untuk lebah itu bervegetasi ya, maka lebah juga tidak akan betah ya. Biasanya akan kabur. Karena untuk mencari pakannya itu kejauhan. Dan untuk lebah habis serana ini ya, setahu kami itu untuk mencari pakan itu ya kurang lebih ada sekitar 800 meteran ya, sampai 1 kilonan atau 800-an meteran itu untuk dari lebah habis serana ya. Nah, jadi ini kita tunggu untuk supaya koloni yang ada di tutupnya itu ya, supaya masuk semua ini. Mangkok. Mana kayaknya? Oh, kayak double kayak itu. Wih? Orang kan Nah, jadi kita hanya tinggal tunggu aja supaya untuk lebah-lebahnya ini juga masuk semua. Nah, ini dia, ini juga ada lebah drone-nya. Untuk lebah drone itu ya, ukurannya itu lebih besar dan warnanya agak hitam. Jadi hampir mirip ya seperti sosok sang ratu lebah ya. Jadi makanya buat teman-teman itu jangan sampai keliru ya untuk membedakan dari ratu lebah dan lebah pejantan. Jadi untuk lebah pejantan itu untuk badannya cenderung lebih bulat, tapi kalau untuk sosok sang ratu itu lebih panjang untuk bagian badan. Nah, jadi mana seperti ini ya, kita hanya membuat video itu proses pemasangan dari frame. Jadi kita menyusulin frame lagi karena waktu itu masih kurang ada sekitar 4 frame tadi ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih ya, dan sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.